Sidang lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani selaku terdakwa membacakan surat pledoinya atau nota pembelaan. Nikita menjabarkan kesepakatan yang mereka jalani saat penerimaan uang dari Dr. Gladys. Sebab faktanya sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan sahabat saya Ismail Marzuki, terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan, "Nggak apa-apa ini dok, main sebut nominalnya." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Iya Mail, nggak apa-apa Mail." Adanya fakta itu membuktikan bahwa baik saya maupun sahabat saya Ismail Marzuki tidak pernah melakukan tuduhan pemerasan, apalagi sampai tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, jaksa menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah atas kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita nggak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus Pambagio yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah utang yang ditinggalkan bernilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara.
Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak di struktural, tapi 1B, udah pengalaman cukup banyak, itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang bea cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang bea cukai juga, ya kan? Ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari yang satu lagi panjang saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up, nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah. Sidang lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani selaku terdakwa membacakan surat pledoinya atau nota pembelaan. Nikita menjabarkan kesepakatan yang mereka jalani saat penerimaan uang dari Dr. Gladys. Sebab faktanya sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan sahabat saya Ismail Marzuki, terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan, "Nggak apa-apa ini dok, main sebut nominalnya." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Iya Mail, nggak apa-apa Mail." Adanya fakta itu membuktikan bahwa baik saya maupun sahabat saya Ismail Marzuki tidak pernah melakukan tuduhan pemerasan, apalagi sampai tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, jaksa menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah atas kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.